Seluruh keluarga dari 18 orang menerima hukuman atas perbuatan baik. Kemarahan meledak ketika skandal hakim terbongkar. Baru-baru ini, Huang Dei, seorang warga dari desa Zhenlin di kota Taonan, Baicheng, Provinsi Jilin, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas tuduhan provokasi dan menyebabkan masalah karena membangun jembatan mengambang yang nyaman dan memungut biaya. Selain itu, 17 kerabat lainnya juga dijatuhi hukuman. Diketahui bahwa di desa Zhenlin yang terletak di tepi sungai Taoer di kota Taonan, Baicheng, tidak ada jembatan untuk perjalanan yang nyaman. Pada tahun 2014, Huang Dei bersama sekitar selusin kerabatnya secara kolektif membangun jembatan mengambang di sungai Taoer dengan biaya lebih dari 130.000 yuan, hampir setara dengan 18.000 dolar AS. Untuk mengembalikan biaya pembangunan, Huang Dei mengizinkan warga desa dan orang-orang yang lewat untuk secara sukarela membayar biaya saat menyeberangi jembatan. Hal ini membuat penyeberangan sungai menjadi jauh lebih nyaman bagi warga desa. Namun, Huang Dei tidak pernah mengantisipasi bahwa masalah akan datang mengetuk pintunya sebelum ia bisa mengembalikan investasinya. Mulai tahun 2015, Biro Pengairan Kota Taonan secara berulang kali menuntutnya membayar denda sebesar lebih dari 10.000 yuan, setara dengan sekitar 1.383 dolar AS setiap tahun, dengan dalih pembangunan jembatan ilegal. Pada tahun 2018, Biro Pengairan setempat tidak hanya berusaha memberikan hukuman padanya, tetapi juga memaksa pembongkaran jembatan mengambang tersebut. Dihadapkan dengan kesulitan berulang dari Departemen Pemerintah, Huang Dei mengambil inisiatif untuk menyerahkan jembatan mengambang kepada Biro Pengairan asalkan mereka mengizinkan warga desa untuk menyeberangi sungai. Namun, usulannya ditolak. Dengan tanpa pilihan, Huang Dei merasa putus asa dan harus secara pribadi membongkar jembatan mengambang tersebut. Huang Dei mengungkapkan bahwa sebelum dia membangun jembatan, sudah ada 22 warga desa yang tenggelam di sungai Taoer. Namun, setelah jembatan dibangun, tidak ada lagi kejadian tenggelam. Namun, setelah perintah resmi untuk membongkar jembatan dikeluarkan, lebih dari 10 orang kembali tenggelam dalam kejadian yang tragis. Yang tidak diharapkan oleh Huang Dei adalah bahwa meskipun dia telah membayar denda dan membongkar jembatan, bencana besar tetap tidak dapat terhindarkan. Pada bulan Februari tahun 2019, Biro Keamanan Publik Kota Taonan menahan Huang Dei dan kerabatnya dengan alasan dugaan provokasi dan menyebabkan masalah yang menyebabkan penahanan kriminal. Kemudian, kantor jaksa Kota Taonan menuntut Huang Dei dan yang lainnya ke pengadilan. Pada bulan Desember tahun yang sama, Pengadilan Rakyat Kota Taonan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun bagi Huang Dei, sementara 17 kerabat lainnya menerima vonis yang berbeda. Semakin Huang Dei memikirkannya, semakin dia merasa dirugikan. Membangun jembatan dan memberikan akses jalan jelas merupakan perbuatan baik, jadi mengapa dia yang harus dihukum? Oleh karena itu, pada akhir tahun 2021, Huang Dei mengajukan banding. Namun, pada bulan Maret tahun ini, bandingnya ditolak oleh Pengadilan Kota Taonan dengan alasan bahwa kasus tersebut merupakan fakta pidana provokasi dan menyebabkan masalah. Dalam sebulan terakhir, kasus Huang Dei telah menimbulkan diskusi luas di antara masyarakat China, dengan banyak netizen yang menyatakan dukungan dan simpati untuknya. Beberapa netizen berkomentar, terus terang, dia menantang pihak berwenang setempat, mengungkapkan kelambanan mereka dan membuat mereka kehilangan muka. Mereka menjadi marah dan malu. Mereka mengulur-ulur keadilan sementara korupsi dan suap berkembang dengan subur. Ini benar-benar mengecewakan. Membangun jembatan dan jalan adalah tindakan kebajikan yang besar. Para pejabat korup setempat akan menghadapi hukuman Tuhan. Perlu dicatat bahwa hakim di persidangan pertama kasus ini tiba-tiba dilaporkan oleh seseorang karena telah menggunakan identitas orang lain untuk masuk kuliah ke perguruan tinggi dan menerima tindakan disipliner dalam partai. Berita ini memicu kemarahan publik yang lebih besar, menyebabkan gelombang kritik di platform media sosial dengan komentar seperti, "Ini terlalu nyata." Situasi ini menunjukkan adanya keprihatinan terhadap dugaan korupsi dan ketidakadilan dalam sistem peradilan dan menimbulkan reaksi yang emosional dari masyarakat. Peristiwa ini telah menarik perhatian dan kritik yang signifikan dari masyarakat tentang transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini. Hakim yang menjabat benar-benar mengambil identitas orang lain untuk kuliah ke universitas. Orang yang meremehkan keadilan, tanpa malu telah memegang posisi menegakkan keadilan. Bagaimana mungkin saya percaya dia memiliki rasa keadilan? Jenis orang seperti ini seharusnya dihukum, bukan orang yang membangun jembatan. Lai Jianping, seorang master hukum internasional dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum China, berkomentar, hakim ini sangat mengerikan, sangat buruk. Jelas dia kekurangan pemahaman hukum dan semangat negara hukum. Dia hanyalah seorang tiran lokal yang bersekongkol dengan orang lain atau menjadi hakim lokal yang bertindak sebagai penegak kepentingan mereka.